Sebelum saya menyampaikan firman, perkenalkan dulu, nama saya Petrus Marinusia. Ya, sudah menikah, sudah punya anak 2. Sebetulnya anak saya harusnya ada di tempat ini, cuma mereka lagi batuk-batuk, jadi tidak bisa ikut. Chelsea Gresita. Nah, dan saya mengembalakan sebuah jemaat yang berada di Kalibata. Tinggalnya di Sawangan. Cukup jauh ya. Kalau dari kilometernya kurang lebih 35 kilo. Jadi pulang pergi 70 kilo. Kalau saya ke sini 17 kilo, pulang pergi 34 ya. Nah, ya sampai situ dulu perkenalan, nanti kita kenalan di lain waktu lagi. Terima kasih Pak sudah ikut. Baik, hari ini saya bicara kepada kita dengan waktu yang singkat dalam Amsal pasal 1. Dan ini sudah bukan asing lagi bagi kita, karena di sekolah minggu selalu diajarkan ini. Karena saya juga pernah jadi guru sekolah minggu. Kalau sudah dapat, kita baca ayat pertama sampai 7, kita bergantian. Ayat yang pertama, nanti teman-teman, adik-adik semua yang ayat yang kedua dan ayat 7 kita bersama-sama. Saya bacakan Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Sama-sama. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan etika. Yang harus kita pelajari dalam hidup ini, siapapun kita, saya, Pak Guru di tempat ini, dan adik-adik semua, ada 3 hal. Pintar itu sebuah kewajiban dan harus kita belajar. Dan yang kedua, kecerdasan. Dan yang ketiga adalah hikmat pengertian. Kepintaran, adik-adik semua sangat saya ragukan. Anak-anak yang lahir di atas tahun 2000, kemampuannya untuk belajar luar biasa. Beda dengan kami yang sudah lahir sebelumnya, karena waktu itu belum ada HP, belum ada teknologi yang begitu canggih seperti sekarang. Tapi sekarang kecanggihan teknologi, kemampuan orang memahami apa itu komputer, gampang, tinggal buka HP, searching, baca, dan sudah mengerti. Artinya secara ilmu sangat mudah untuk mempelajarinya karena fasilitas yang begitu luar biasa. Artinya ada semua pintar semuanya. Ya, mungkin juga bisa guru juga kalah dengan kecepatan teman-teman semuanya. Itu kemampuan dalam belajar. Ya. Nah, kepintaran itu bisa dilatih. Ya. Bisa diasah setiap saat, setiap waktu. Tapi yang kedua, yang disebut kecerdasan, itu tidak bisa kita pelajari di sekolah. Karena itu bakat. Bawaan dari lahir, sama seperti begini. Musik ini ada ilmunya nggak? Ada. Tapi tidak semua orang yang bisa belajar kita kursus bisa memainkan musik. Ada teman saya, dia belajar musik 3 tahun, klasik. Saya nggak belajar musik. Tapi semua alat musik bisa saya mainkan. Ya karena memang sehari-hari saya di gereja. Saya nggak ada kursus, tapi saya bisa main gitar. Orang bisa ikut bagaimana saya main gitar. Notnya apa, larinya kemana itu musik, saya bisa paham. Ini salahnya di sini, detiknya sini, harus sini. Nah, bukan karena belajar
secara khusus di sekolah atau di kursus musik. Karena itu merupakan bawaan lahir. Tapi ada orang yang kursus selama 3 tahun, belum tentu dia paham salah musiknya di mana, kecuali dia lihat not balok. Nah, itu yang saya sebut adalah bakat yang dibawa dari lahir. Ada anak misalnya, kalau dia datang, suasana yang tadinya kaku, tiba-tiba berubah. Kenapa? Cerewet itu menghidupkan suasana. Ada nggak yang sini yang suka cerewet? Ya, siapa yang suka rame di sini? Pokoknya kalau dia nggak ada, ketahuan. Hah? Tapi kalau dia ada, suasananya hidup. Nah, ada tipe yang demikian. Itu yang disebut adalah bawaan lahir. Dan yang terakhir, yang disebut hikmat pengertian. Nah, ini juga, ini bukan bawaan lahir, dan juga kita nggak bisa mempelajari di sekolah. Hikmat dan pengertian hanya kita temukan pada waktu kita punya persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah seperti ini. Persekutuan pribadi kita dengan Tuhan melalui pembacaan firman Allah waktu kita sendirian di kamar. Atau waktu bersama dengan orang tua mengajak kita berdoa. Amin. Nah, orang yang pintar kalah dengan orang yang cerdas. Tetapi orang yang cerdas kalah dengan orang yang punya hikmat dan kebijaksanaan. Kenapa? Karena hikmat itu datang dari Tuhan. Dan hikmat itu mengajar kita bagaimana kita harus memilih pada waktu kita menjalani hidup kita. Jadi semakin kita bersekutu dengan Tuhan, maka semakin bertambah hikmat dan kebijakan kita. Nah, itu harus kita latih pada waktu kita punya persekutuan dengan Tuhan. Bukan guru yang berikan hikmat. Karena guru juga butuh hikmat, betul enggak? Pendeta juga butuh hikmat. Ilmu iya. Ada ilmu IPA, ada ilmu teologi. Nah, kan sehari-hari yang ngajar di sini Pak Gun ya, agama ya. Itu ilmu. Tetapi hikmat tidak ada satupun di antara kita yang sudah tamat untuk itu. Masih kurang terus. Makanya kita harus setiap hari punya persekutuan dengan Tuhan. Bukan karena guru suruh, bukan karena orang tua suruh, bukan sebuah kewajiban. Tetapi ada satu kerinduan karena di dalamnya ada harta yang terpendam. Setuju? Nah, kalau di sekolah minggu saya ajarkan, saya kasih PR. Karena kalau suruh baca itu kebanyakan itu bolong-bolong kan? Nah, PR-nya saya kasih buku. Supaya senang baca firman, tuliskan itu ayat. Minimal 1 ayat 1 hari. Mula-mula memang kewajiban, tapi lama-lama ada kerinduan. Ngerti ya? Nah, bagaimana kalau mempraktekkan? Mau nggak coba? Mungkin Anda bilang, kok hidup saya kok begini-begini terus ya? Kok saya bandel banget? Kalau lihat guru saya, kalian sebel banget kalau guru lihat saya. Caranya, cari Tuhan. Mulai hari ini, mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Yaitu apa? Karena melalui firman Tuhan, kita mengetahui hikmat dan didikan untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Kita berbicara nggak sembarangan. Betul enggak? Ada nggak sembarangan ngomong di sini? Bercandanya tidak perlu menghina visi orang. Ya. Lihat pendeta di depan, oh bapak itu gundul ya. Bercandanya sama temannya, gundul. Nah, padahal inspirasinya melihat pendeta lagi gundul. Nah, tidak perlu demikian. Itu namanya bercanda tapi menyakiti perasaan. Tapi kalau firman Tuhan, waktu kita mau bercanda yang aneh-aneh, tiba-tiba, ini salah. Kalau guru yang menegur, bisa sakit hati. Betul enggak? Apalagi kalau dihukum, bisa ngadu sama orang tua. Lapor ke polisi penganiayaan, apa? Penganiayaan psikis. Repot kan? Tapi kalau firman yang mengingatkan kita, tidak perlu dihukum.
sadar sendiri. Serta untuk menerima didikan yang mendidik, menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan dan kejujuran adanya di firman Tuhan. Waktunya selesai belum? Belum. Ya. Saya. Ya. Kemudian ayat yang ketiga ini, untuk menerima didikan, menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan dan kejujuran. Jangan menuntut keadilan kalau hidupmu sendiri belum. Kamu kadang-kadang juga curang kan? Karena kalau kita berbicara dalam kebenaran, percayalah, biarpun kita dianiaya, kita dibohongin orang, pada waktunya Tuhan akan bela kita. Dan bisa jadi ketika orang merencanakan pun tiba-tiba bisa gagal. Kenapa? Di dalam diri kita ada satu kebenaran, ada kejujuran di dalamnya. Kalau dikasih PR, jujur apa adanya. Orang tua suruh istirahat ya, udah jam 10. Ya beneran. Bukan iya. Tahu bedanya? Iya, tapi main handphone di kamar. Bangun terlambat. Ada nggak demikian seperti ini? Ada nggak? Tubuh yang sehat. Nah ini, kalau untuk mau belajar sehat itu, ya, untuk menyerap pelajaran yang baik, harus dengan tubuh yang sehat. Maka dari itu jangan tidur sebelum jam 10. Jangan tidur melewati jam 10. Siapa yang tidur jam 10 malam? Jam 10. Jam 11. Ada? Jam 11. Jam 12. Wih. Nah, mulai hari ini, tapi belum ada kata terlambat untuk memperbaiki. Tidurlah minimal dari jam setengah 10 sampai jam 5 pagi. Bisa dicoba nggak? Nah, maka dari itu HP-nya disingkirkan dulu. Bisa nggak? Disingkirkan dulu HP-nya. Karena kalau tubuh kita nggak sehat, menyerap satu mata pelajaran itu agak sulit. Kenapa? Ngantuk-ngantuk. Apalagi sekarang ini ada nilai Sidanira kan? Nilainya rendah, yang disalahkan siapa? Saya nggak meneruskan. Ya kan? Padahal kita yang tidak menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Nanti kalau saya bilang guru, nanti membela guru lagi. Ya, karena juga saya guru, cuma gurunya beda saya. Saya mengajarnya di kampus, tapi bukan dosen ya, hanya diminta. Ayat yang keempat, untuk memberikan kecerdasan kepada yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Nah, orang muda itu, Amsal mengatakan tidak bisa menjaga kelakuannya lebih baik. Setuju nggak? Setuju nggak? Tapi Daud mengatakan, aku menyimpan firman-Mu dalam hatiku supaya aku tidak melanggar kebenaran firman Tuhan. Dan hasilnya Daud mengatakan, aku lebih bijaksana daripada guru-guruku. Aku lebih mengerti dari orang-orang tua. Saya setuju bahwa kemampuan seseorang itu bukan tergantung umur. Setuju tidak? Kenapa? Kalau orang ini punya persekutuan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Kemudian dikatakan, baiklah orang yang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Orang yang bijaksana itu tidak pernah luput dari masalah. Setuju nggak? Orang yang takut Tuhan, orang yang ikut Tuhan, tidak berarti hidupnya itu tidak punya masalah. Bisa lebih banyak masalah,
Bisa sedikit masalah, bisa kadang-kadang ada masalah. Tapi apa bedanya dengan orang yang cinta Tuhan dengan orang yang tidak mencintai Tuhan? Orang yang mencintai Tuhan selalu dia menemukan solusi walaupun dalam keadaan terjepit. Ya. Nah, maka dari itu lo perlu persekutuan dengan Tuhan. Masalahnya sama dihadapi oleh orang dunia, tapi caranya berbeda dalam menghadapinya. Itu bedanya. Maka dari itu hari ini kita latih. Hari ini saya rindu bukan sebuah rutinitas kita ibadah, tapi ada kerinduan. Saya menjadi aktif di kepemudaan seusia kalian semua. Dan masuk umur 17 tahun, saya sudah jadi pengkhotbah di mana saya sekolah. Dan Tuhan sertai. Dan dari kerinduan dekat dengan Tuhan, Tuhan bawa kemana aja. Sebagai seorang pendeta juga sama, nggak punya gaji, Pak. Kalau kami itu nggak ada gaji, tapi punya dasi. Tapi apakah saya kekurangan? Tidak. Orang lain bisa makan, saya juga bisa makan. Orang lain tinggal di rumah, saya tetap tinggal di rumah. Loh kok bisa? Nah itulah kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Itu caranya. Mungkin Anda lihat, oh saya lahir dari keluarga yang sederhana. Justru karena itulah kamu harus lebih dekat dengan Tuhan. Harus lebih bersekutu dengan Tuhan. Nanti keadaan hidupmu dan keluargamu juga pasti Tuhan ubah. Jangan hidup susah merepotkan orang tua lagi. Merepotkan orang lain lagi. Merepotkan sekolah termasuk. Tapi justru situlah andalkan Tuhan dalam hidup. Yaitu apa? Ayat 7. Takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau kita nggak mau tahu apa arti ibadah, kalau kita nggak mau tahu apa arti firman Tuhan, mulai hari ini saya menghimbau, saya mengajak, ayo kita baca Alkitab bersama-sama setiap hari minimal 1 ayat. Atau perlu saya info sama Pak Gun supaya jadi kewajiban? Enggak perlu. Enggak perlu. Harus lahir dari hati sendiri. Amin. Sampai di sini. Nanti lagi kesempatan saya akan teruskan. Tuhan berkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu bagi kami semua. Hamba-Mu terbatas menyampaikan, Tuhan. Tapi Engkau tidak terbatas mengajar anak-anak. Tuhan, aku berdoa bagi anak-anak-Mu, bagi anak-anak kami di tempat ini. Tuhan, jamah mereka semua. Jadikan mereka di pemuda-pemuda yang berbeda hidupnya. Hidup yang diubahkan. Hidup menjadi terang. Dan mereka semua menjadi anak-anak yang berprestasi. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi yang mereka miliki, Tuhan. Tidak satu pun yang terlibat kriminal. Tidak ada satu pun yang terlibat dalam dunia kejahatan. Tapi mereka menjadi generasi yang berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati guru-guru kami yang ada di SMP 85 ini. Baik guru Kristen maupun non-Kristen, Tuhan. Supaya menjadi teladan bagi kami semuanya. Bagi anak-anak kami semua, Tuhan. Berkati juga Pak Gun yang tidak bisa bersama dengan kami hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu. Berikan roh hikmat pengertian agar mengajar anak-anak kami berjalan dalam kebenaran Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.